Kabupaten Enrekang secara geografis terletak di antara koordinat 3 derajat 14 menit 36 detik sampai 3 derajat 50 menit 0 detik lintang selatan, dan antara 119 derajat 40 menit 53 detik sampai 120 derajat 6 menit 33 detik bujur timur. Daerah ini terletak pada ketinggian 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 1786,01 km bujur sangkar, dan berada pada 236 km sebelah utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja di sebelah utara, Kabupaten Luwu di sebelah timur, Kabupaten Sidrap di sebelah selatan, dan Kabupaten Pindrang di sebelah barat. Secara administrasi, pemerintah Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 129 desa dan kelurahan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 227.927 jiwa pada tahun 2021. Jumlah umat Kristen di Kabupaten Enrekang berjumlah 1.326 jiwa, Kristen Protestan 1.228 jiwa, Kristen Katolik 98 jiwa, dengan persentase dari jumlah penduduk Kabupaten Enrekang kurang lebih 0,69%, dan dari jumlah umat tersebut mempunyai 13 rumah ibadah atau gereja. Pelaksanaan persekutuan ibadah diawali dengan adanya kerinduan dari beberapa umat yang secara kebetulan bertugas atau mencari nafkah di Kabupaten Enrekang. Adapun periode mulainya persekutuan ibadah dapat diuraikan sebagai berikut. Pada periode tahun 1949 sampai dengan 1954, pada tahun ini dimulainya pelaksanaan ibadah, namun belum ada tempat ibadah secara resmi. Tetapi pelaksanaannya mengambil tempat di rumah dinas pertanian dengan alamat Mamba Enrekang, yaitu dipelopori oleh Bapak Yakub Urean Patadungan almarhum. Pada periode ini belum ada majelis gereja atau pelayan, tetapi ibadah sudah dapat dilaksanakan secara sederhana, yaitu membaca Alkitab dan berdoa, yang dipimpin secara bergantian oleh Bapak Juho almarhum dan Bapak Ratu Ana almarhum. Periode tahun 1955 sampai dengan 1959. Pada periode ini sudah mulai dibangun rumah ibadah secara darurat. Ibadah dilaksanakan secara ekumenis dan kadang-kala masih dalam bentuk membaca Alkitab dan berdoa. Itu karena saya datang tahun 62 itu sudah di dalam itu yang Adapun jumlah anggota jemaat pada periode ini sudah cukup besar, yaitu kurang lebih 40 kepala keluarga. Dengan pelayan dan tua-tua jemaat, antara lain yang sempat diketahui yaitu 1. Pebaso, 2. Robert, 3. Juho, 4. Ratu Ana, 5. Arwan, 6. Agojang, 7. Sasok, 8. JB Patadungan, 9. Estaruk, 10. Asande, 11. J Palangan, 12 B Pangala, 13 Boas Balo, 14 Agustina B, 15 J Tanda, 16 B Bambu, 17 Leo Leme, 18 Sampai Sule, 19 Sampu, 20 Matius Payang. Periode tahun 1960 sampai dengan tahun 1967. Pada periode ini sudah mulai dibentuk majelis gereja sekitar bulan Juni tahun 1960, dan bahkan sudah ada guru jemaat yaitu Bapak Bebaso, dengan anggota majelis gereja terdiri dari 1. Robert, 2. Arwan, 3. Sasok, 4. Ratu Ana,
5 YB Patadungan, 6 CB Manapak, 7 Kadembo, 8 A Gojang, 9 Tarru, 10 Y Balili, 11 Juhok, 12 YM Tambing, 13 THB Pakan. Selanjutnya, pada sekitar bulan November tahun 1963, tentara Siliwangi datang dari Jawa dan kebetulan mereka ada beberapa yang beragama Kristen. Sekitar tahun 1964 sampai tahun 1965 mulai dibangun gedung gereja yang permanen. Namun dalam perjalanannya mendapat tantangan atau gugatan dari kelompok tertentu yang tidak menghendaki dibangunnya gedung gereja di Nrekang, sehingga proses pembangunan dihentikan. Mulai dibangun itu tahun 64-65 ini dibangun, tetapi karena masyarakat di sekitar gereja itu masukkan surat gugatan, bukan gugatan itu gugatan, masukkan surat untuk melarang membangun gereja di situ toh, yang ditandatangani kurang lebih 10 orang yang bertanda tangan pada waktu itu. Adanya surat pernyataan ada dimasukkan oleh pemuka masyarakat sekitar gereja itu, sehingga pembangunan tidak dilanjutkan. Kemudian masuk menggugat itu tanah lagi. Meskipun proses pembangunan gedung gereja terhenti, setelah tahun 1965, Jemaat Immanuel Nrekang melaksanakan perayaan Natal yang menurut berbagai informasi, pelaksanaannya secara besar-besaran dan bahkan dihadiri oleh masyarakat Muslim. Sehingga untuk sementara, jemaat membangun gedung gereja semi permanen dengan menggunakan tiang jati bulat. Mulai dilarang kita masuk membangun gereja, kita biar ambil jati bulat yang dipasang untuk sementara kita pakai untuk Natal. Sudah tahun 65 itu. Periode tahun 1968 sampai dengan tahun 1974. Pada tahun 1968, Bapak Sulaiman Sundun datang sebagai guru Injil di Nrekang. Dengan majelis gereja antara lain 1. YB Somalinggi, 2. YB Patadungan, 3. YK Mangiri, 4. Y Balili, 5. AK Datulinggi, 6. THB Pakan, 7. YR Lobo, 8. Y Payung, 9. David Semben, 10. Robert Serra. Tahun 1975. Pada tahun ini dilaksanakan pengurapan pendeta Jemaat Immanuel Nrekang yang pertama atas nama Bapak Pendeta Seth Manguling. Dengan susunan majelis gereja pada waktu itu, yaitu 1. Somalinggi, 2. AB Lingkin, 3. T. Soyang, 4. AK Datulinggi, 5. David Semben, 6. D. Patadungan, 7. David Ari, 8. YS Kamma, 9. F. Fulung, 10. THB Pakan. Setelah selesai gugatannya menang, nah kita waktu atur itu untuk kita beli, dibeli dengan harga 650.000 kalau tidak salah waktu itu. Ya, baru kita lanjutkan pelan-pelan melanjutkan itu bangunan itu. Di tahun 76 itu setelah selesai. Setelah 10 tahun lamanya sejak dihentikannya pembangunan gedung gereja, barulah di tahun 1976 pembangunan dilanjutkan kembali setelah ada putusan pengadilan. Lalu dibelilah tanah tempat berdirinya gedung gereja Immanuel Nrekang yang sekarang ini dengan harga pada waktu itu kurang lebih Rp650.000. Dan juga jemaat mendapat bantuan pembangunan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
dalam terang firman Allah, ditetapkannya hari lahirnya Jemaat Immanuel Enrekang pada tanggal 30 Juni tahun 1960 dengan pertimbangan. Pertama, pada tahun 1960 mulai terbentuk majelis gereja yang dikoordinir oleh seorang guru jemaat, yaitu Bapak B. Baso. Kedua, pada tahun 1960 mulai aktif pelaksanaan ibadah secara rutin, yaitu ibadah hari Minggu dan ibadah kebaktian rumah tangga. Ketiga, pada tahun 1960 mulai dibangun gedung gereja, walaupun masih semi permanen. Keempat, pada tahun 1960 merupakan awal penampakan persekutuan orang percaya di Enrekang yang tumbuh di dalam nama Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Adapun nama-nama guru Injil dan pendeta yang pernah bertugas atau melayani di Jemaat Immanuel Enrekang, yaitu 1. Bapak Juho dan Bapak Ratuana, periode tahun 1949 sampai dengan 1959. 2. Guru Jemaat Bapak B. Baso, periode tahun 1960 sampai dengan 1967. 3. Guru Injil Sulaiman Sundun, periode tahun 1968 sampai dengan 1974. 4. Pendeta Seth Manguling, 24 Februari 1975 sampai dengan 26 Juni 1979. 5. Pendeta Maskari BTH, periode tahun 1979 sampai dengan 15 September 1983. 6. Pendeta Daniel Payung Allo, periode tahun 1983 sampai dengan 1993. 7. Pendeta Gustav Adolf Mule STH, sebagai proponen pada tahun 1991 sampai 1993 dan diurapi pada 3 Juni 1993 sampai dengan 6 Juli 1997. 8. Pendeta Elius Masri STH, 6 Juli 1997 sampai dengan 29 November 1999. 9. Pendeta Kelvin Ramsey MTH, periode 14 Januari 2001 sampai dengan tahun 2006. 10. Pendeta Yoel Tangkedatu STH, periode 6 Agustus 2006 sampai dengan 8 Januari 2012. 11. Pendeta Bernardus Badu STH, periode Maret 2012 sampai dengan 27 Mei 2017. 12. Pendeta Marta Pakan STH, 27 Mei 2017 sampai dengan 29 Februari 2020. 13. Pendeta Edi Cirang STH, periode 5 Juli 2020 sampai dengan sekarang. Adapun riwayat rehabilitasi berat gedung gereja Jemaat Immanuel Enrekang, dengan menjawab kerinduan jemaat untuk membangun gedung gereja yang representatif agar menunjang berbagai pelayanan di dalam jemaat, yaitu ada beberapa faktor yang mendasar, antara lain: 1. Gedung gereja Jemaat Immanuel Enrekang sudah berusia tua karena dibangun pada tahun 1960, sehingga banyak bagian gedung yang telah rusak, terutama plafon yang menyebabkan kebocoran dan sering kemasukan air pada saat hujan. 2. Gedung gereja saat ini maksimal hanya menampung 100 orang pada saat ibadah, dan kondisi tiap hari Minggu rata-rata yang datang beribadah kurang lebih 160 orang. 3. Belum tersedianya ruang khusus anak sekolah minggu, kelas indria, anak kecil, anak besar, dan remaja untuk beribadah. 4. Tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sudah tidak memadai.
Maka untuk itu majelis gereja membentuk dan mengangkat panitia pembangunan dengan surat keputusan nomor 4 garing SK garing BPM Mendatar J garing Angka Romawi 2 garing 2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Enrekang masa kerja 2015 sampai 2017 yang diketuai oleh Bapak Penatua Albert Seleng, Sekretaris Bapak Sandrianto Mamba Ari, dan Bendahara yaitu Ibu Eni Rita Kayam. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh jemaat melalui majelis gereja, panitia mengadakan rapat kerja pertama pada hari Selasa 28 April 2015 untuk membahas dan menyusun program kerja. Adapun saldo awal panitia pada saat itu adalah Rp37.713.300. Pada hari Sabtu 4 Juli 2015, jemaat merayakan Paskah dan HUT ke-55 Jemaat Immanuel Enrekang. Dan dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Immanuel Enrekang, yang dilakukan secara berturut-turut oleh Bapak Pendeta Bernardus Badu STH selaku pimpinan majelis gereja, Bapak Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH, Bapak Penatua Albert Seleng selaku ketua panitia pembangunan, Ibu Yohana Sumbung selaku ketua panitia Paskah dan HUT, dan selanjutnya oleh Bapak Pendeta Esron Manginte STH selaku ketua BPK Parepare. Pada tanggal 28 Juli 2016 dimulai tahap pembongkaran gedung gereja, namun belum secara keseluruhan, sehingga masih bisa dilaksanakan ibadah hari Minggu 31 Juli 2016 yang terakhir kalinya. Dalam ibadah tersebut dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Pada tanggal 2 Agustus 2016 dilaksanakan pemancangan tiang pertama oleh Bapak Bupati Enrekang yang disaksikan dan dihadiri oleh aparat TNI dan Polri, kepala lingkungan, warga masyarakat sekitar, warga jemaat, serta umat Katolik Stasi Enrekang. Dan pada sore hari barulah dilaksanakan pembongkaran secara keseluruhan gedung gereja Jemaat Immanuel Enrekang yang lama hingga rata dengan tanah. Selama tahap pembangunan gedung gereja yang baru, kursi dan bangku gereja dititip di rumah warga masyarakat lingkungan gereja. Dalam hal pelaksanaan ibadah hari Minggu jemaat, panitia bersama majelis gereja berkoordinasi dengan umat Katolik Stasi Enrekang terkait izin penggunaan rumah ibadah. Atas usul ini langsung mendapat respon positif dari umat Katolik Stasi Enrekang yang dipimpin oleh Bapak YM Kayang dan Bapak Albertus Anto Widiatmoko. Gedung gereja Katolik mulai digunakan sebagai ibadah jemaat pada tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 setiap hari Minggu sore. Atas kejadian ini menjadi perhatian dan buah bibir di kalangan umat Kristiani dan Katolik sendiri bahwa satu gereja bisa digunakan oleh dua agama. Dan menurut informasi dari salah seorang tokoh agama Katolik di Makassar, yaitu Bapak Kolonel Niko Tangli Rakpak, bahwa gedung gereja seperti ini baru 2 kali terjadi di dunia. Yang pertama di Yerusalem dan kedua di Enrekang. Hal ini mendapat komentar yang positif juga dari Ketua Bidang 4 BPS Gereja Toraja, yaitu Bapak Insinyur Theo Christian Seleng, bahwa kita perlu belajar ke Enrekang tentang kebersamaan dan toleransi yang tinggi. Dalam proses pembangunan gedung gereja yang baru, mulai dari anak sekolah minggu sampai warga jemaat yang lansia pun penuh semangat dan antusias membantu proses pembangunan dalam segala hal, baik tenaga, pikiran, material bahan bangunan maupun dana. Bantuan operasional, tenaga, dana dari luar jemaat pun juga mengalir, baik dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah, TNI, Polri, jemaat dalam klasis Parepare pun juga luar klasis Parepare, di luar gereja Toraja, bahkan donatur dari luar negeri.
Adapun jumlah yang terkumpul dalam pembangunan ini adalah sebesar 1.520.703.650 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.504.480.373 rupiah. Adapun tukang yang dipakai pada waktu itu adalah tukang dari Makassar dengan kepala tukang bernama Daeng Siama. Pada tanggal 3 September 2016 dimulai dilaksanakan pengecoran slop dan tiang, dan pada tanggal 12 November 2016 dilaksanakan pengecoran plat lantai 2. Meskipun pembangunan belum rampung, ibadah jemaat sudah dilaksanakan di gereja dengan memakai kolong gereja atau basement. Bahkan pada waktu itu dilaksanakan perayaan Natal jemaat tahun 2016. Puji Tuhan, selama 1 tahun 7 bulan, gedung gereja Toraja Jemaat Immanuel Enrekang telah selesai dibangun, ditandai dengan dilepasnya tukang pada tanggal 11 Januari 2018 dalam sebuah acara khusus, yaitu Bapak Soro Tomanarang. Adapun jumlah kepala keluarga jemaat Immanuel Enrekang pada bulan Juni 2022 adalah 79 kepala keluarga dan 287 jiwa. Dengan rata-rata profesi anggota adalah ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, wirausaha, petani, honorer, dan pensiunan. Demikian uraian singkat sejarah berdirinya Gereja Toraja Jemaat Immanuel Enrekang. Tuhan Yesus memberkati.